Mirsa, jumpa kembali dengan saya Mas Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga. Sehat Kang Raga? Ya, Input Rahayu. Baiklah pemirsa, pada kesempatan hari ini kita berbeda ya tempatnya dari tayangan-tayangan yang biasanya, walaupun ini bukan pertama kali ya. Nah, kita berada di sebuah tempat surga bumi juga yang indah, yang masih sangat sakral sekali, tepatnya di bawah kaki Gunung Salak ya, di Curug Nangka. Kang Raga, mengenai Curug Nangka ya, mengenai juga kaki Gunung Salak, banyak sekali nih yang terbersit di hati saya dan ingin saya tanyakan kepada Kang Raga. Nah, menurut Kang Raga sebagai seorang praktisi spiritual dan supranatural, Kang Raga, kenapa Kang Raga sangat senang sekali di tempat ini? Kang Raga ada sejarah apakah? Gimana Kang Raga, menurut Kang Raga tempat ini yang selalu Kang Raga juga bilang inilah surga yang sebenarnya? Memang biasanya nggak sebenarnya Kang Raga. Mangga dibedah dulu Kang Raga. Ya maksud saya yang namanya surga sebenarnya itu ya di bumi ini ya. Oh begitu Kang Di Raga. kehidupan saat ini. Dimana kita berpijak, ya, disitulah surga. Surga bumi, surga nyata, surga lahir dan batin, surga dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Akhirat itu batin. Akhirat itu batin atau bisa disebut rohani juga, itu akhirat. Jadi dunia akhirat itu ya sama dengan jasmani dan rohani, lahir dan batin gitu. Nah, kesempurnaan surga itu ya di kehidupan bumi ini. Kenapa saya tertarik di tempat ini ya, di tempat di kaki Gunung Salak, tepatnya di kawasan Curug Nangka ya. Jadi dekat dari lokasi kita ini, kita berada ini, itu ada curug ya, ada curug daun, curug nangka ya. Itu ada ya, ada nggak jauh dari tempat kita, sekitar 500 meter lah ya, 500 meter bahkan nggak nyampe ya. Sekitar 200-300 meter lah Iya betul. 200-300 meter. Nah, kalau berbicara sejarah tentunya kita berbicara masa lalu ya. Iya. Nah, berbicara masa lalu ini sama dengan kita berbicara masa depan. Betul. Jadi masanya itu nggak terbatas. Nggak terbatas. Ya. Masanya nggak terbatas. Bisa miliaran tahun, bisa jutaan tahun, Bisa triliunan tahun juga ya. Triliunan tahun ya. Karena awal, menengah dan akhir itu sama sebetulnya. Betul. Ya. Hakikatnya saat ini. Hakikatnya saat ini. Ya, pada masa dulu ya mungkin kita pernah hidup di masa dulu. Ya pada saat itu ya saat ini. Ya kan? Ya kan saat ini juga di masa lalu. Pengulangan ya Kang Raga. Begitupun nanti umpamanya 10 tahun ke depan ya. Saat kita bertemu di 10 tahun ke depan ya saat ini juga. Jadi hakikatnya hidup itu ya saat ini. Saat ini makanya saat ini ya harus kita optimalkan, kita maksimalkan sebagai sawarga, ya. Sebagai surga yang tertinggi, ya. Surga yang tertinggi, surga yang ternikmat, ya di kehidupan saat ini. Kembali kepada Gunung Salak, ya tentunya di sini banyak sekali ya sejarah ya, sejarah di kisaran jutaan tahun, puluhan ribu tahun. Iya. Tepatnya saya memilih dimensi yang 500 tahun yang lalu saja Kang Raga. Ya, kalau sekitar 500 tahun, 1000 tahunan lah 1000 ya. tahunan di masa Siliwangi lah ya. Siliwangi ini ya di sini banyak sekali ya. Kenangan-kenangan sejarah di era yang Prabu ya, yang Prabu Siliwangi ini teramat banyak sekali di sini petilasannya ya ibaratnya. Jadi yang Prabu Siliwangi sendiri saya merasakan beliau sangat senang sekali ya di sini gitu, di tempat ini gitu. Tempatnya sangat asri, sejuk, jauh dari hiruk pikuknya kota.
dari damai ya. kesibukan duniawi ya kan, kesibukan yang membuat mungkin pikiran jadi pusing, penat ya kan. Nah, di sini yang betul-betul terasa sekali hawa surganya ya. Walaupun di tempat-tempat lain pun sangat banyak sekali. Ya mungkin karena belum kita kunjungi Belum, juga, ya kan? yang kita Jadi bahas ya yang di kita sini dulu. berbicara Di yang sini yang ada yang dulu. saat ini, kembali kepada saat ini Pak, kehidupan. Pak. Mangga Mangga, Pak. Pak. Kehidupan yang sangat luar Yang luar biasa. biasa. Ya, jadi di sini ini memang petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi di dahulu kala ya, Iya. Kang Raga. Dan menurut kacamata spiritual Kang Raga, di sini itu sebenarnya dijaga siluman harimau atau apa yang Kang Raga lihat di sini? Banyak sekali ya, jadi bukan hanya siluman harimau ya kan, tapi yang lain-lain juga banyak ya. Ada siluman burung tuh, barisan burung ya lewat di depan kita ya. Perwujudan aja ya Kang Iya, Raga ya? perwujudan ya, itu bisa jadi perwujudan dari apa namanya, naga ya. Naga. Iya, naga itu kan terbang ya. Terbang, naga Terbang. terbang. Bisa jadi perwujudan dari. Jadi tidak cuma harimau saja Kang Raga ya? Tidak, banyak sekali ya. Nah, dahulu ya sekitar belasan ribu tahun yang lalu ya di sini banyak sekali sih gedung-gedung tinggi ya. Bekasnya banyak ya ini ya. Yang seperti Kang Raga pernah naik ke Iya, atas itu? pernah di atas sana itu kan banyak bebatuan, di mana bebatuan itu seperti puing-puing, kan? Seperti puing-puing Arah bangunan di ke masa Curug ya, ya, kalau arah nggak salah. ke Curug, Betul, ke betul. arah air terjun itu ya. Ini di situ itu. Yang di Ini sana ke banyak sana. sekali ya. Dan ini gedung-gedung ya. Ini gedung-gedungnya yang sangat luar biasa ya. Bila Mewah, dibuka luar biasa megah, sekali ya dimensi ya. itu. Iya. Jadi kalau orang yang indigo ya, ini di sini akan terbelalak kalau dibuka ya. Indigo yang beneran ya. Yang beneran ya. Iya. Dibuka dimensi yang sebenarnya, bukan dimensi gaib yang hanya di lapisan kulit luar ya. Betul, betul, Yang betul. kasar, kumuh, kumal ya, seperti ya gaib-gaib pocongan, Pocongannya, kuntilanak gitu ya. kuntilanak ya. Ya tetap demit-demit. ada ya Kang Raga, Ada, tapi ada. dimensi yang luar Iya. gitu. Dimensi kulit luar. Kulit luar, ya ya. Kulit luar yang hitungannya ya masih tahunan. Masih tahunan. Puluhan tahun ya. Puluhan tahun di Puluhan situ. tahun itu banyak. Sekali lagi ya lapisan itu kan apa ya, dimensi kehidupan batin itu kan berlapis ya. Nah, di sini kalau kita bicara tadi 500 tahun di era Siliwangi ya, di sini luar biasa juga ya, tapi tidak seperti gedung-gedung yang belasan ribu tahun yang lalu. Iya iya, ya. sangat Jadi, mewah, indah, bahkan mm. seperti dilapisin emas gitu Kang Raga. Iya, gitu. Banyak juga. Ya kalau di eranya Eyang Prabu Siliwangi ya masih seperti ini, sawung-sawung. Sawung-sawung. Ya kan? Karena kan 500 tahun yang lalu ini ya kalau secara umumnya masih dibilang masih Kekinian ini ya, juga. masih kekinian, dan di situ masih bisa dibilang masih primitif. Primitif, ya. betul. Ya, masih primitif ya. Kalau di era itu gitu. Betul Kang Raga. Cuman perlu digarisbawahi bahwa kehidupan masa lalu tidak selamanya primitif. Betul. Tidak selamanya itu hal yang kuno, terbelakang, tidak ya. Karena kehidupan ini berputar ya. Dimana kehidupan masa lalu pun pernah mengalami era kejayaan ya, yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, dimana seluruh wilayah bumi ya itu sudah apa ya, sudah berperadaban surga gitu ya. Sudah berperadaban surga ya. Kita mungkin pernah mendengar ya di era Atlantis ya. Lemuria. Atlantis, Lemuria, Betul, kan betul. di belasan ribu tahun yang Betul. lalu ya. Belasan ribu tahun yang lalu itu di era Atlantis, Lemuria itu sudah canggih, peradaban sawarganya itu sudah
hampir seluruh permukaan bumi ya. Dan kita juga mengenal sejarah Sunda Besar. Betul. Ya, di mana era Sunda Besar pun sudah menguasai 3/4 bumi. Jadi di era Atlantis itu sebetulnya ya tidak berbeda dengan yang disebut dengan era Sunda Besar. Sunda Besar. Kalau Sunda Besar kan nggak meliputi Jawa Barat saja, Kang Raga ya. Iya, susunan daerah besar. Betul. Termasuk Jawa Timur juga Sunda Besar ya. Besar, Seluruh Jawa ya. ya, termasuk bisa dimaknai Sunda ini sebagai matahari. Ya. Oh gitu. Sun matahari ya. Jadi sangat luas sekali Iya, Kang Raga ya. sangat luas sekali. Jadi jangan ditafsirkan atau dimaknai secara sempit sebagai suku Sunda. Oh, gitu, siap-siap Kang Raga. Nah, nanti kita jadi sempit. Jadi sempit. Jadi Sunda itu ibaratnya kan susunan daerah besar, juga dimaknai sebagai matahari ya. Jadi wilayahnya sangat luas sekali. Tidak Jawa Barat saja Kang Raga. Baik Kang Raga, kita kembali lagi Kang Raga. Tadi pas pada saat kita turun ya Kang Raga memasuki wilayah Cacurug, Sasaung Cacurug Nangka, Curug Nangka ya. Nah di situ saya juga melihat sosok naga besar tepatnya di sana ya, di jembatan tadi. Nah kalau kita bilang itu adalah siluman. Nah mengenai siluman ini banyak yang tidak paham Kang Raga. Sebenarnya siluman itu apa sih Kang Raga? Ya, siluman itu ya, sebetulnya manusia juga. Siluman itu kan kependekan dari sifat lumampah manusia. Sifat lumampah manusia. Jadi sifat dan lumampah manusia yang sebenarnya itu ya siluman itu. Ya, Manusia-manusia sakti gitu kan? Iya, manusia-manusia yang betul-betul ya di situ manusiawi ya. Kalau sekarang ini kan apa ya, belum manusia ya. Belum manusia ya Gitu ya. jadi bahkan tidak sedikit manusia-manusia yang berkarakter itu lebih keji dari binatang gitu lah. Banyak Kang Raga, Ya, banyak. ya. Nggak usah kita sebutkan, Ya, banyak. kalau binatang ya sekejam-kejamnya binatang itu kan harimau ya. Harimau itu kan kejam. Binatang paling kejam itu tidak makan anaknya sendiri, tidak membunuh anaknya sendiri. Bahkan melindungi ya. Iya, tapi manusia kan banyak sekali ya. Iya, Yang membuang membunuh anaknya sendiri, bahkan anak membunuh orang tuanya sendiri. Ya itu kan jauh ya dari sifat-sifat manusia. Oh iya, jadi siluman itu sifat lumampah manusia. Nah kok bisa Kang Raga jadi kayak menyerupai harimau, menyerupai naga dan banyak sesuka dia itu karena gimana itu Kang Raga? Ya karena kesaktian mereka ya, seringkali mereka hadir menampakkan diri. Kalau umpamanya tiba-tiba jengunguk di depan kita, manusia ini kan manusia bisa pingsan. Ya, jadi terkadang hadir ya kayak kucing, kayak kucing hitam ya. Kucing, hadir seperti itu ya kan. Dan mereka itu kan sangat beradab. Ya, itu tadi kalau langsung tiba-tiba di depan kita manusia gini orang, wah ini setan atau apa gitu kan. Iya, jadi sebenarnya siluman itu jahat nggak sih Kang? Oh tidak, Tergantung ya. Iya, mereka manusia-manusia yang beradab. Manusia-manusia yang beradab ya. Mereka tidak mati ya. Oh, tidak mati. Terus ya, sehebat-hebat manusia saat ini kan tetap mati. Ya. Mereka tidak mati, moksa. Oh, seperti kisah ya. Prabu Siliwangi, Ya, yang Prabu Siliwangi. Berarti yang Prabu Siliwangi termasuk siluman? Ya termasuk sudah masuk di dimensi itu gitu kan. Ya, cuman kan tetap ya kalau mau kembali hadir di kehidupan yang saat ini sebagai manusia ya harus melalui proses kelahiran. Tetap ya Kang Raga ya. Iya, tidak terbang terus tidak nanti terbang langsung blek hadir, gitu ya. blek, itu kaget lagi nanti manusia. Oh iya, ya, jadi kan? yang lahir lagi itu sukmanya ya Kang Raga, seperti itu. Lengkap semuanya, lengkap kan ada unsur airnya.
ya kan, unsur tanahnya juga, unsur apinya, unsur anginnya juga, unsur rohaninya seperangkat lah. Seperangkat. Makanya jadilah janin manusia kembali. Tetap melalui proses kelahiran. Iya, proses kelahiran, bukan hanya sukma saja ya. Betul, betul. Sukma ini ya mereka-mereka yang justru belum mencapai kepada apa ya, kalau dikatakan pulang itu belum ya. Masih sukmanya masih terakhir. Dikatakan kalau secara agama Islam disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu belum. Belum gitu loh. Karena belum kembali gitu. Mereka masih jadi arwah-arwah gentayangan. Sukma-sukma yang masih yang beratkan sukma yang keinginan ya. Keinginan, Ya, betul. perwujudan dari suatu keinginan, alam Itu sukma angin. ya, Kang Raga. Alam angin. Siap, Angin. siap. Dikatakan angin itu alam keinginan. Alam keinginan atau alam sukma gitu loh. Mereka itu kan kalau mati itu kan masih penasaran, Betul, ya betul. kan? Keinginannya ini masih belum tercapai. Makanya gentayangan gitu loh. Masuknya gentayangan ya. Keinginan yang belum tercapai, belum ketemu dengan Tuhannya, belum ketemu dengan surganya, sehingga harus kembali lagi ke sini lagi ya kan? Nanti pada saat dilahirkan kembali lupa lagi mati mengulang lagi ya kan? Oh, seperti itu ya Kang Raga ya. Iya, jadi kehidupan yang sempurna itu ya di kehidupan saat ini, lahir dan batin, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat gitu loh. Itu seperti itu. Baik Kang Raga, sangat seru sekali kalau membicarakan kehidupan yang benar-benar swarga maniloka ya, Iya. lahir maupun batin. Iya, surga kalau hanya rohani saja atau batin saja itu kan nggak sempurna. Tidak sempurna. Hanya sebelah kan, hanya separuh gitu loh ya. Sekali lagi kesempurnaan itu ya lahir dan batin, jiwa raga, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat gitu loh. Kalau hanya batinnya aja ya nggak sempurna lah, ya kan? Betul Kang Raga. Jadi untuk kesempurnaan sawarga, kehidupan surga yang sempurna itu ya di kehidupan saat ini. Betul ya. Jadi Juga, kalau saya ingin merasakan lahir batin ya. menggapai surga yang seutuhnya sepenuhnya ya di kehidupan ini saat ini. Gitu. Siap, Makanya siap. harus betul-betul mampu menjaga eksistensi jiwa raga, jasmani dan rohani ini. Ini Agar harus tetap lestari ya. betul-betul dijaga ya kan? Dirawat agar tetap eksis, tetap lestari di kehidupan ini, abadi gitu ya, kekal abadi. Ya, betul. Ya, walaupun masih Kang Raga bilang itu sebenarnya belum sempurna ya, minimalnya moksa ya. Iya minimalnya moksa lah, jangan mati. Nanti Nah, jadi penasaran. kan memang sudah Walaupun dipercayai. tetap sih kalau moksa ini masih dalam kategori mati ya. Mati ya, Tapi karena yang menghilang mending lah, mending lah ya. Nah, mau nggak dipercayai memang sudah sangat masyarakat Sunda sendiri mempercayai gitu kan bahwa muksa itu ada, dicontohkan oleh legendaris, tetap legendaris Iya. ya, yang Ya, Prabu namanya Siliwangi. mati itu kan gagal hidup. Jaga Iya hidup. kan? Ya kan? Iya, gagal hidup mati. Dikatakan gagal hidup. Makanya mati. Jadi, agar tidak gagal dalam hidup dan kehidupan ini harus pandai menjaga eksistensi jiwa dan raga tadi. Betul. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, Tapi harus punya guru. nggak seperti yang kita lihat ada beberapa tokoh yang ingin hidup abadi sampai meminum air abadi atau meminum cairan emas atau apa gitu, nggak bener ya Kang Raga? Iya. Wow, ini putri Wah, kita ya ini sudah putri mandi ya. Wow. Iya. Sayang nih loh, putri Raja Siliwangi. Ya, di putri kita, Putri Raja Siliwangi. Baik Kang Ini Raga. bukan putrinya Prabu Siliwangi ya. Ya bisa juga. Bisa ya. Bisa juga ya kan. Iya. Menurut Kang Raga pengulangan ya hidup Iya. ini, di mana Kehidupan. terakhir kembali bisa juga. Ya terserah yang menilai Kalau lah. ini putrinya Prabu Siliwangi berarti Kang Raga Prabu Siliwangi dong ya. Boleh. Boleh lah ya. Boleh asalkan ya itu Nggak ada haknya yang Kang Raga, melarang ya. melarang Nggak ada yang gitu kan. melarang. Mau
mau ini Prabu Siliwangi, mau Bung Karno, mangga. Oh iya Kang Raga, terima kasih sekali Kang Raga ya, bincangnya di sore hari ini di suasana yang sangat sakral menurut saya. Dan kita sempatkan juga untuk menguak misteri dari Curug Nangka ini. Mau melakukan ritual Kang Raga? Iya betul. Ya tepatnya sih ya apa ya, penyelarasan Penyelarasan. ya kan? Penyelarasan dengan energi yang kekal abadi lah. Betul, Ya. siap. Energi yang kekal abadi Iya. ya, agar betul-betul kita selaras ya, sehingga kita Enak kalau pun selaras ya. sehingga kita pun mendapatkan keabadian di kehidupan ini. Siap. Bahagia Kehidupan lahir yang batin juga surga, tentunya Kang Raga ya. Iyalah gitu. Ya baik pemirsa, sangat senang sekali jumpa kita di sore hari ini dengan pembahasan Swarga Maniloka atau yang dibilang Kang Raga tadi lah Kang Raga ya. Atur nun anu kasuhun, kita akan bahas di sesi berikutnya yang tentunya lebih cetar mahana. Salam segala salam.